Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Jackie Chan Channel tentang edukasi ini ya, edukasi Grab Premium Bandara. Gue mau cerita ini nih, tadi ada posisi Batu Ceper ya, jam berapa nih? Jam 22.34 tanggal 29 Maret 2025. Gue mau cerita yang ini loh, yang kesalahan tadi itu. Dapat tamu dari 1B ya, dapat tamu dari kedatangan 1B. Pembayaran tunai biasa, pembayaran tunai ini perlu dicurigai. Pembayaran tunai itu, gue bilang sekali lagi ya, pembayaran tunai itu hanya orang yang sesekali, pelanggan yang hanya sesekali menggunakan aplikasi Grab, itu aja, sesekali. Jadi bisa dibilang lebih sedikit tahunya daripada setahunya. Ya, gimana, bener nggak bahasanya? Lebih banyak setahunya daripada tahunya gitulah. Pembayaran tunai itu lebih banyak nggak tahunya daripada tahunya. Itulah yang enak didengar ya. Pertama jemput aja dia udah salah itu. Tadi mana dia nunggunya. Untungnya dia agak ini ya, orangnya agak banyak bicara gitu lah, dalam arti banyak cerita. Emang juga dia lagi senang. Dia banyak cerita, jadi dia nggak sungkan tanya petugas. Dikasih tahu lah 1B itu di mana. Ternyata dia nunggu diskon diri itu enggak. Karena dia beruntung nanya petugas, akhirnya dikasih tahu lah lobby Grab Premium 1B, yang mana dalam aturan bandara itu penjemputan di situ nggak bisa di tempat lain, apalagi diskon diri. Wah, jadi itu nggak bisa itu. Akhirnya dia datang. Gue heran ya, kan gue telepon tuh, udah gue foto nggak dilihat, akhirnya telepon lah, malah dimatiin. Telepon lagi dimatiin, ya sudah lah. Entah sengaja atau enggak ya, nggak ngerti itu. Tiba-tiba orangnya udah deket. Maksudnya kalau di telepon angkat aja konfirmasi, ya udah deket, yang gitu kan gampang gitu loh. Ini kenapa juga harus dimatiin? Nah, itu mungkin salah satunya. Angkat aja teleponnya, iya udah deket bang atau apa kayak gitu. Atau saya udah lihat mobilnya, kan enak. Gue tinggal oke gitu. Ini telepon dimatiin. Entah dia nggak bisa angkatnya atau gimana, dia nggak ngerti lah. Udah lah, lupakan itu. Yang penting udah dapet tamunya. Itu sepanjang tujuannya ke ini, dia ke Pulau Gebang, terminal Pulau Gebang. Yang mana terminal Pulau Gebang itu
terminal yang rekondisi, bukan rekondisi ya, Pulau Gebang itu. Terminal Pulau Gebang itu adalah terminal pengganti terminal Pulau Gadung yang acak-acakan itu loh. Dibikin oleh gubernur kita dulu zamannya Pak Ahok. Itulah terminal Pulau Gebang. Elit itu 2 lantai. Sepanjang perjalanan ngoceh aja. Sampai gue diajak ngobrol, ya udah gue imbang-imbangin aja karena dia orang Tegal, gue ya bahasa Jawa sebisa-bisanya gitu loh. Gue tanya pulang dari mana? Dari Batam. Ini pulang kampung dong. Ya iyalah, kata gitu. Ya iya, maksud gue iya gitu maksudnya. Enggak ngegas juga. Ya iyalah pulang kampung, iya. Namanya ke terminal nggak mungkin mau apa dia, mau jalan-jalan, nggak mungkin, pasti pulang ke kampung halamannya. Ya namanya karakter beda-beda ya sudah lah, gue yayain aja lah. Sama gue cerita, gue juga pernah di Batam ada 5 tahun. Terus dia jawabnya, ngapain 5 tahun, saya aja sebentar gue kasih info biar maksudnya nyambung ngobrolannya, ya malah disangkal-sangkal. Aduh, nggak nyambung lah ngobrolnya. Udah itu dia punya suara agak-agak tinggi ya, ngobrol di mobil kayak ngobrol di tengah hutan. Aduh, kacau lah. Tapi ya sudah lah, namanya gue tugasnya nganterin, ya gue anterin. Bodo amat dia mau ngomong sebesar apapun, kalau masih dalam apa ya, dalam volume standar lah, standar naik dikit nggak apa-apa lah. Cuma kalau berlebihan tetap aja gue tegur. Gue selalu tegur tamu kalau dia bicaranya terlalu keras, apalagi bercanda-bercanda di mobil gitu kan. Gue selalu tegur itu. Tegurnya ya nggak secara apa ya, nggak secara orang negor ke anaknya, enggak, orang tua negor ke anaknya enggak. Negornya paling gini gue bahasanya, aduh minta tolong dong suaranya dikecilin dikit gitu. Pusing saya nih dengernya gitu. Gue gitu aja gue mah. Itu pun ada yang terima, ada yang nggak terima terserah, turun. Kalau gue sih gitu aja, lu nggak terima udah turun sini, bisik aja. Kalau gue gitu orangnya. Kalau orang terima kan bilang, aduh mas maaf ya ini terlalu senang nih. Iya nggak apa-apa saya cerita aja. Cuman kalau kencang banget saya pusing juga dengernya, gue bilang gitu. Gue kalau negor gitu, ada tuh ibu-ibu tuh. Ada ibu-ibu, bapaknya 3, ibunya 1, ngobrol karena dia orang mana ya? Orang Madura. Mungkin datang ke Jakarta senang ya, tenang dalam rangka kunjungan kerja. Waktu itu jemput di Ragunan, gua harus antar dia ke daerah Hotel Diksi Kini lah. Wah, teriak-teriak. Senang sih senang, cuman jangan kayak inilah, kayak naik mobil pribadi gitu lah. Terus gue gitu, ngobrol aja silakan, cuman nggak cekakakan begana begini begitu lah. Jadi gue tegur, nggak terima ya sudah, lo nggak terima sudah, gue tinggal ambil opsi kedua aja. Lo nggak suka ya sudah, kalau mau turun gitu aja. Kalau gue orangnya gitu, tinggal gue batalin via operator. Cuman dia jawabnya gini, dulu ya gue cerita yang dulu. Emang nggak boleh bercanda? Boleh bercanda, gue bilang, cuma jangan terlalu kencang suaranya. Udah itu aja sih. Aduh maaf,
maaf ya mas, ya udah nggak apa-apa. Itu kalau gua gitu, gua orangnya lu silakan suruh kerja gua, cuman jangan seolah-olah mentang-mentang lu gaji gua terus semaunya gitu tuh, kurang lebih gitu gua. Jangan mentang-mentang lu gaji gua terus semaunya. Kalau nggak suka sama gua silakan. Begitu gua sama orangnya. Jangan semena-mena gitu loh. Biasa aja, biasa. Gue jadi ini nih curhat nih, nggak apa-apa ya. Gue kesel gue sama orang-orang kayak gitu, terus terang ya. Memang sih bayar dia naik Grab, bayar, cuman etika tetap dipakai. Kalau gue selalu kayak gitu ngomongnya. Dan sering banget gue turunin penumpang tuh, gue turun paksa tuh yang turun sini. Iya. Gue kalau udah emosi gue suruh turun deh. Nggak pandang kode etik apa segala macem lah. Akhirnya yang ini nih, kembali lagi ke tamu yang tadi ya. Ngomongnya kenceng banget, gua ajak ngobrol nggak nyambung, ya sudahlah. Utamanya judulnya dilema pembayaran tunai. Itu aja, dilema pembayaran tunai. Hati-hati, karena karakter orang pembayaran tunai itu kayak gitu tadi yang gue bilang ya. Jarang pakai aplikasi Grab, dia hanya sesekali. Udah gitu aja sih. Dengan bukti apa? Dia nggak punya OVO, nggak ada uang di OVO. Kalau ada uang di OVO, kalau dia pembayaran non tunai, berarti dia biasa menggunakan transportasi umum, Grab atau yang lainnya itu ya. Ada banyak ya kan. Begitu sampai TKP ya, Terminal Pulau Gebang, di situ kan dikit lagi nyampe. Dikit lagi nyampe, dibilang gini sama dia, Mas nanti lewat atas aja ya, lewat atas. Kalau bisa mah nggak apa-apa, bilang gitu. Gue juga bilang sama dia tuh, gue baru pertama kali nge-Grab dari bandara itu tujuannya Pulau Gebang. Itu aja sih, baru pertama kali antar nih, gue bilang itu aja, serang aja gue. Dan nggak tahu kalau Pulau Gebang itu ya benar, kalau Terminal Pulau Gebang itu ada 2 lantai. Namanya konsumen minta di satu lokasi, gua akan menuruti apa permintaan konsumen ya. Mau turun di mana, yang penting bisa, udah itu aja sih. Toh perbedaannya cuma dikit, paling kalau nggak atas ya bawah atau samping. Bagi gua nggak masalah ya, jarak nggak masalah. Yang penting dia tahu gitu loh. Ini ternyata dia nggak tahu, main asal-asal aja. Di atas mas ya, ya udah. Pada waktu masuk di sana ada perbodon, bahasanya tulisannya perbodon, bawahnya bus akap. Berarti kan jarang masuk selain bus akap gitu loh. Ini kan gue mobil pribadi, masuk juga. Wah, gue bilang bencana alam ini. Tapi ntar gampang lah, namanya nggak tahu. Gua sebelumnya tegur sama bagian apa ya, sama bagian pintu tiket. Gua bilang dulu, Pak maaf Pak, lewat sini boleh nggak sih? Gua bilang gitu. Saya belum pernah nih. Nggak boleh mas, muter.
untung lagi. Akhirnya penumpangnya bilang, "Mas dari sini cepetan katanya." Udah gua total segala macam sama tol ya, tolnya 46.000 loh. Karena tadi gua lewat dalam kota. Gua bingung sama Grab kenapa nggak dilewatin tol pelabuhan ya, nggak tahu deh gue. Lewat tol dalam kota. Udah itu dia bilang, kok jadi banyak ya? Iya kan sama bayar tol, gue bilang gitu. Tolnya tuh 19,5 sama 26,5. Berapa tuh? 26,5 sama 19,5. 26 sama 19. 46.000. Tolnya 46.000. Dia bilang gini, kok jadi banyak ya? Ya iya kan sama bayar tol. Ternyata bilang sempat terjadi transaksi, didatangin petugas terminal lah. "Bang, nggak bisa bang, sini bang, turun bang." Di belakang kanan turun. Ya udah panik gua ke kanan. Nggak taunya ke kanan itu masuk tol. Siapa yang salah gua nggak tahu lah. Masuk tol 17,5. 17.000 kali 2 34. Ya gua total terakhir sampai akhirnya biaya tolnya 84, jadi 500 sekian ribu lah. Belum parkir. Aduh, kacau lah. Akhirnya dibayar lah sama dia, kurang sih 2.000, nggak apa-apa lah. Pada akhirnya dia ngedumel lah ini dan itu. "Mas kan salah, sampai yang masuk tol ya." Gue bilang gini aja, udahlah bagi dua, gue yang bayar. Parkirnya gratis lah, gue yang bayar. Dia ya itulah, karena dia kecewa dengan kesalahan sendiri, tapi nggak sadar atas kesalahan yang dibuat gitu lah. Kacau walau. Tetap aja gue masukin berjumlah, begitu dia bayar, karena pembayaran tunai ya, nggak perlu juga gue update ke Grabnya. Udah, gue yayain aja, konfirmasi selesai. Nggak perlu gue update ke Grabnya kalau pembayaran ini ada tol dan yang lain. Padahal sih masih bisa. Inti dari video ini ya, apapun kata tamu, apalagi yang pembayaran tunai, itu jangan mau percaya. Petunjuk Grab ke kanan, dia minta ke kiri, jangan mau. Kecuali perbedaan waktunya nggak jauh, hanya 1-2 menit, nggak apa-apa lah. Ini tadi suruh naik lah. Gayanya ya gitu, gayanya dia apa sih namanya, rambutnya dipirang-pirangin gitu. Kayak gaya namanya style ya, terserah sih. Cuma kayak gitu, dia nggak tahu apa ya, nggak tahu jalannya ini gimana.
nggak tahu, nggak mau tanggung akibat, dan dia nggak tahu ada sebab ada akibat tuh nggak tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita sebagai driver ya jangan ya aja gitu, karena kira-kira jangan mau ikutin aja mapnya. Kurang lebih begitu. Akhirnya gue punya pikiran, gue nahan aja di Semina Blok Gebang itu, gue tahan. Ada 15 menit lah sambil ngudut. Gue sambil nyemil ngudut. Nggak ada juga. Gue nyalain ininya loh, nyalain Excelnya nggak ada. Nggak lama Excel gue buka regulernya. Gue tunggu lagi bangsa 10 menit lah, nggak ada juga. Ya udah jalan. Kita jalan keluar, akhirnya dapat arah ke Batu Ceper tadi tuh. Di Batu Ceper. Di Batu Ceper itu masuk Grab standarnya ke Kota Tua. Aduh, pembayaran tunai lagi. Cancel lah, ngapain. Itu Kota Tua itu pintunya satu loh, jangan salah loh. Jadi mau ubek-ubek gimana pun tetap harus keluar di pintu yang satu itu. Kita masuk di situ, keluar di situ. Muter ya jauh. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Tetap berhati-hati untuk pembayaran tunai. Mau dari bandara kayak, mau dari stasiun, mau dari manapun arahnya, kalau pembayaran tunai itu harus dikonfirmasi. Gue udah sampai ini ya bro, 1C ambil tiket. Ambil tiket antrian offline. Ambil tiket antrian GN, Grab Now. Nanti tinggal mana duluan aja, apakah panggil lebih dulu atau online lebih dulu gitu. Kalau online duluan tinggal kita share ke dia. Wah, online nih orang nih gitu, biar tahu. Kalau ke lobby Grab Now ya nggak perlu gitu, kurang lebih. Oke, gue ambil dulu bentar ya. Oke lah, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke IKP. IKP itu tempat nunggu
Yang belum tahu ya, yang belum tahu aja. Jika apa itu tempat nunggu orderan yang nggak perlu bayar. Kalau di sini bayar ini, sejam ceban lah. Sejam ceban, 2 jam pertama 16.000 dan seterusnya lah. Kalau dekat-dekat aja sih, antrian tinggal 5. Online tinggal 5 mobil, pengen nunggu sini, nggak apa-apa ceban. Dan memang bisa dirembas. Cuma modal dulu itu lah. Silakan tempel kartu uang elektronik atau kartu parkir Anda. Silakan tempel kartu uang elektronik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Hati-hati di jalan. Gua nggak kena parkir ini. Nanti gua parkirnya di luar aja. Beginilah suasana malam nih bandara nih. Mobil nggak ada yang pelan. Kenapa nggak ada yang pelan? Kalau pelan tabrak dari belakang. Di bandara mah super sibuk, cepat. Ini nggak tahu pelin-pelan di klakson dari belakang masih. Gue juga dulu nggak tahu, tapi kan masa yang nggak tahu mulu. Sekarang udah tahu harus kemana, jalannya kemana, dari mana harus kemana gitu, udah tahu. Kalau nggak tahu ya terlalu lah. Itu aja sebenarnya sih. Gue pernah di endapan situ lah. Di endapan, di 1C lah. Berapa parkirnya? 48.000, gila itu. 48.000 itu 4 jam. Tiduran. Nggak apa-apa, yang penting diganti, itu aja sih. Turunnya agak lumayan jauh ini. Kita harus ke terminal kargo ya. Kalau di kafe itu memang nggak bayar, tapi dibatasi waktu sampai jam 12 malam. Khusus Grab Premium nggak boleh di situ. Security pasti nyuruh kita keluar. Tempatnya harus disterilkan dulu, kosong gitu maksudnya. Biar dia foto laporan komandan. Setelah dipoto benar kosong, baru kita sudah masuk lagi, gitu doang sebenarnya.
Makanya nih udah jam berapa nih? Jam 23.14 gua nggak usah masuk. Karena orderan landai ya itu bisa 1 jam. Kalau 1 jam kan ketemunya nanti jam 12, percuma juga masuk diusir kan. Mending gak usah masuk sekalian. Ini kayak security yang apa sih ya? Yang jagain di depan ini. Tanggal 29 cuy. Orderan masih nggak jelas. Dah, taruh di sini. Jangan mepet-mepet, tadi nggak bisa keluar. Oke bro ya, selamat malam, makasih udah nonton. Nanti gua info lagi untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi lah. Terus gimana solusinya sih? Itu aja sebenarnya. Makasih banyak. Selamat malam.